Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi dari kelas 2351C, NIM 2304 13100 Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan komunikasi. Kita semua tahu bahwa komunikasi adalah hal yang selalu kita lakukan. Tapi, di balik komunikasi yang efektif, ternyata ada sesuatu yang penting, yaitu perencanaan. Tanpa perencanaan, komunikasi bisa salah arah, bahkan menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Inilah mengapa kita belajar tentang perencanaan komunikasi, yaitu proses menyusun langkah-langkah agar komunikasi bisa berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kita masuk ke materi pengertian perencanaan komunikasi. Pengertian perencanaan komunikasi ialah strategi yang disiapkan sebelum pesan disampaikan kepada audiens. Melalui perencanaan ini, kita bisa menentukan apa yang akan disampaikan, siapa target audiensnya, dan media apa yang paling tepat. Latar belakang perencanaan komunikasi. Ada beberapa latar belakang perencanaan komunikasi yang dibutuhkan. Yang pertama, adanya program dari organisasi atau pemerintah yang harus disampaikan ke masyarakat. Yang kedua, untuk pencitraan, menjaga reputasi lembaga dan individu. Yang ketiga, untuk menyebarkan informasi yang lebar dan mendorong kesadaran masyarakat. Yang keempat, untuk memanfaatkan media dan teknologi seperti SIMAK sebagai alat bantu komunikasi. Pentingnya perencanaan komunikasi, tidak direncanakan bisa menyebabkan informasi disalahartikan. Di negara berkembang, program seringkali berubah dan sering komunikasi belum stabil. Hal ini diperarah dengan ketimbangan informasi global yang dikenal sebagai information flow. Sejarah dan konsep information flow. Information flow muncul sebagai konsep sejak tahun 1970-an. Saat itu, negara berkembang menyuarakan ketimpangan informasi. Tokoh seperti Indira Gandhi menilai bahwa informasi global dikuasai negara maju, dan negara berkembang hanya menerima dampaknya. Informasi yang tidak seimbang ini seringkali tidak adil, tidak berbasis data, atau memiliki framing negatif terhadap negara berkembang. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, teman-teman, dibuatlah kebijakan komunikasi, yaitu pedoman dan aturan yang mengatur sistem komunikasi agar berjalan lebih baik dan terarah. Alasannya, antara lain, komunikasi semakin kompleks karena perkembangan teknologi. Dan terjadi kesenjangan informasi antara elit dan masyarakat. Selanjutnya, banyak program komunikasi yang tidak berhasil. Munculnya konvergensi media lama dan baru menyatu, serta penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan informasi negatif. Kebijakan komunikasi bertujuan ini untuk mengatur arus informasi agar tidak tumpang tindih, meningkatkan efektivitas media, mendorong partisipasi publik, menyampaikan informasi yang benar dan relevan, dan mengembangkan komunikasi yang sistematis dan efisien. Kebijakan ini bisa bersifat implisit, budaya dan nilai, maupun eksplisit, atau regulasi hukum seperti Undang-Undang ITE dan KPI. Perencanaan komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategis. Dalam strategis dirancang oleh top manager atau pimpinan, fokus pada jangka panjang dan mempertimbangkan proyeksi masa depan. Harus memiliki itu, negara berkembang menyuarakan ketimpangan informasi. Tokoh seperti Indira Gandhi menilai bahwa informasi global dikuasai negara maju, dan negara berkembang hanya menerima dampaknya. Informasi yang tidak seimbang ini seringkali tidak adil, tidak berbasis data, atau memiliki framing negatif terhadap negara berkembang. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, teman-teman, dibuatlah kebijakan komunikasi, yaitu pedoman dan aturan yang mengatur sistem komunikasi agar berjalan lebih baik dan terarah.
Alasannya antara lain, komunikasi semakin kompleks karena perkembangan teknologi. Dan terjadi kesenjangan informasi antara elit dan masyarakat. Selanjutnya, banyak program komunikasi yang tidak berhasil. Munculnya konvergensi media lama dan baru menyatu, serta penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan informasi negatif. Kebijakan komunikasi bertujuan ini untuk mengatur arus informasi agar tidak tumpang tindih, meningkatkan efektivitas media, mendorong partisipasi publik, menyampaikan informasi yang benar dan relevan, dan mengembangkan komunikasi yang sistematis dan efisien. Kebijakan ini bisa bersifat imperatif, budaya dan nilai, maupun eksplisit atau regulasi hukum seperti Undang-Undang ITE dan KPI. Perencanaan komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategis. Dalam strategis dirancang oleh top manager atau pimpinan, fokus pada jangka panjang dan mempertimbangkan proyeksi masa depan. Harus memiliki rencana alternatif. Yang kedua, operasional, bersifat teknis dan jangka pendek. Terbagi menjadi perencanaan infrastruktur komunikasi yang terdapat alat, jaringan, dan teknologi. Kedua, perencanaan program komunikasi yang terdapat konten, pelatihan, dan penyampaian pesan. Nah, pendekatan dan teori. Dalam perencanaan komunikasi terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama, rasional menyeluruh, yaitu menyusun semua aspek sebagai satu kesatuan. Yang kedua, rasional terpilih, fokus pada bagian yang penting dan realistis. Teori yang digunakan: teori pembangunan, teori sosiologi, teori komunikasi, dan teori organisasi. Hakikat perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi memiliki 5 hakikat utama. Yang pertama, sebagai proses penyusun strategi. Yang kedua, sebagai sistem yang sejalan dengan sektor lain. Yang ketiga, sebagai alat berbasis teknologi komunikasi modern. Yang keempat, sebagai aktivitas ekonomi yang efisien. Yang kelima, sebagai alat untuk mengevaluasi keberhasilan komunikasi. Prinsip komunikasi efektif atau RACE. Untuk membuat komunikasi lebih efektif, digunakan prinsip RACE yang dalam terdapat respect atau menghargai audiens, empati, memahami kondisi mereka, audible, pesan dapat diterima, clarity, isi pesan jelas dan mudah dimengerti, humble, bersikap rendah hati dan tidak memaksakan. Jadi kesimpulannya teman-teman, perencanaan komunikasi adalah dasar dari komunikasi yang baik dan berhasil. Dengan rencana yang tepat, kita bisa menyampaikan pesan secara efektif, membangun kepercayaan dan mencapai perubahan. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.